Siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian masih semangat sampai detik ini. Tahu tidak apa yang ilmu pernah katakan? Ilmu berkata bahwa berikan saya banyak, maka aku akan memberikan engkau sedikit. Dari pemberian kalian kepada ilmu, baik itu semangat tadi, kehadiran, keaktifan, semoga membuahkan keberkahan sehingga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu kepada kita semua pada hari ini insyaallah. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, untuk mendisiplinkan dan mengapresiasi semangat dan kehadiran kalian, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Apakah semua hadir pada hari ini? Alhamdulillah. Selanjutnya, anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua sebentar dalam memahami apa yang akan kita pelajari bersama insyaallah. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas, yakni Ananda Majika. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmatan ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kedua. Masih adakah yang mengingat materi pembahasan yang kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya? Saya Ustaz, optimis dalam Quran surah Al-Zumar ayat 53. Kita beri aplaus luar biasa. Ya. Selanjutnya, ya silakan Anda tulisnya. Ya, Quran surah An-Najm ayat 9 sampai 10. Luar biasa ya, masih diingat ya kita. Kemudiannya. Ya selanjutnya, ya silakan Anda baca. Sikap tawakal dalam surat Ali Imran ayat 159. Ya luar biasa ya, masih diingat semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait membaca Al-Quran, pada pertemuan sebelumnya telah kita simak bersama manfaat yang bisa kita peroleh, yang diantaranya selain kita mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga kita mendapatkan manfaat terhadap psikologis dan kesehatan kita. Olehnya itu, pada kesempatan ini saya ingin melihat apakah kalian masih mampu membaca Quran surah yang telah kita bahas sebelumnya dengan tartil atau sudah lupa gitu. Silahkan, ada yang bersedia membaca antara
Quran surah Az-Zumar atau Ali Imran atau An-Najm 39 sampai 42. Ayo silakan yang mau baca. Silakan Anda Tiara Zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Quran surah Al-Imran ayat 159 mengenai sikap tawakal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Insyaallah tabarakallah, bacaan yang begitu indah yang dilantunkan oleh salah satu teman kita yakni Anda Tiara Zahira, dan alhamdulillah semoga anak-anak sekalian juga masih mampu membaca dengan tartil bacaan Quran surah yang kita pelajari sebelumnya. Anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita pelajari pada hari ini yakni temanya masih sama, meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Namun kita lebih terfokus lagi kepada apa itu optimis, sekalian dengan terjemahan dan kandungan Quran surah Az-Zumar ayat 53. Yang kedua, apa itu ikhtiar, dan Quran surah An-Najm 39 sampai 42 tentang terjemahan dan kandungannya. Dan yang ketiga, apa itu tawakal, terjemahan dan kandungan daripada Quran surah Ali Imran ayat 159. Anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pertemuan sebelumnya kita membahas Quran surah Az-Zumar, cara membacanya, begitu pun dengan Quran surah An-Najm, begitu pun dengan Quran surah Ali Imran ayat 159. Insyaallah kesempatan ini kita lebih kepada terjemahan dan kandungan, ya, kandungan daripada Quran ketiga Quran surah tersebut. Anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita dapatkan pada hari ini? Ini dia tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menerjemahkan Quran surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42, Quran surah Al-Imran ayat 159 dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna dan isi kandungan Quran surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran surah Al-Imran ayat 159. Selanjutnya anak-anak sekalian, yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mendiskusikan dalam kelompoknya tentang maksud yang terkandung dalam Quran surah Az-Zumar, Quran surah An-Najm, dan Quran surah Al-Imran. Yang selanjutnya dipresentasikan hasil diskusi tersebut sebentar di depan kelas dengan baik. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari maksud dan tujuan yang terkandung dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran surah Al-Imran ayat 159 dengan baik. Apa manfaat yang bisa kita dapatkan daripada pembelajaran kita pada hari ini?
Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita temukan di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya manfaatnya tentunya sebagai pedoman hidup. Al-Quran kita baca, tahu artinya, tentunya menjadi pedoman kita di dalam mengarungi kehidupan kita. Dan yang terakhir, mengetahui dasar hukum dari ibadah yang kita laksanakan. Jadi kita tidak sekedar beribadah, tapi kita tahu apa yang melandasi ibadah yang kita lakukan. Dan sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh itu untuk lebih memahami apa itu optimis, apa itu ikhtiar, apa itu tawakal, mari kita menyaksikan sekilas penjelasan tentang optimis, ikhtiar dan tawakal dalam video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita semua ingin sukses dalam kehidupan kita. Dalam mencapai kesuksesan tersebut, minimal 3 hal yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah sikap optimis, yang kedua ikhtiar, dan yang ketiga tawakal. Apa itu? Oke, sudah disimak baik-baik videonya ya. Nah, selanjutnya saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama kita bernama kelompok optimis. Di situ ada Fatir Muhammad Qaddafi, yang kedua Muhammad Ridho Yusuf, dan yang ketiga Fadil Ashar Ali. Kelompok pertama ya, kelompok optimis. Kelompok yang kedua kita beri nama kelompok ikhtiar. Ada Ananda Miftahul Jannah dan Ananda Ardianti Macika Kendra. Yang ketiga kita beri nama kelompok tawakal. Di situ ada Ananda Nurul Aziza Ahmad dan yang kedua Ananda Tiara Zahira. Nah, anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita lakukan dalam kelompok tersebut? Jadi ini akan kita lakukan. Setiap kelompok akan membaca, terus mendiskusikan terjemahannya dan kandungan daripada Quran surah yang ditugaskan masing-masing. Kelompok optimis akan ditugaskan akan membaca sebentar ya, mendiskusikan, terus menentukan terjemahannya dan kandungan daripada Quran surah Az-Zumar ayat 53. Untuk kelompok ikhtiar tentunya Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Untuk kelompok tawakal tentunya adalah Quran surah Ali Imran ayat 159. Nah, anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan kalian dalam berdiskusi menentukan terjemahannya, ini ada potongan-potongan ayat ya, beserta terjemahannya. Kalian rangkai seperti puzzle gitu ya, dicocokkan mana ayatnya, mana terjemahannya. Di dalam amplop ini artinya, terjemahannya dan ayatnya itu arti kata per kata ya. Bentar dibacakan di depan kelas terjemahannya, ayatnya dan kandungannya. Oke, saya akan bagikan pada kalian yang mana kelompok optimis ini ya. Oke, silakan dibuka amplopnya, nanti dipasang ya, dilem dalam kertas ya. Kelompok
biar kelompok pasang nanti seperti puzzle, terus kelompok tawakal. Oke, silahkan dikerjakan, silahkan didiskusikan. Sebentar kita presentasikan di depan kelas. Gimana anak-anakku sekalian, sudah semua ya? Sudah ya? Sulit? Sudah ya? Begitulah kehidupan. Apalagi mari kita sedang, apapun halangannya, apapun rintangannya, apapun hambatannya, kita harus tetap berusaha, optimis, ikhtiar dan tawakal. Insya Allah semuanya mampu kita hadapi. Nah, setelah kalian mendiskusikan, sekarang kalian akan membaca hasil diskusi tersebut dari Qurannya, lafaz Al-Qurannya, terus terjemahan perkataannya, terus terjemahan secara utuh, dan selanjutnya mempresentasikan kandungan daripada Quran surah yang ditugaskan kepada kelompok masing-masing. Oke, mungkin kita coba kita lihat dari kelompok tawakal dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Zahira akan dari kelompok tawakal akan membacakan hasil diskusi kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima, maka disebabkan rahmatin, rahmat, minallah, dari Allah, linta, berlaku lemah lembut, lahum, bagi atau terhadap mereka. Hasil diskusi yang luar biasa daripada kelompok tawakal ya. Mari kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok tawakal luar biasa. Selanjutnya kelompok yang lain. Surah Az-Zumar terdiri dari 75 ayat. Surah Az-Zumar tergolong surah Makkiyah. Nama Az-Zumar yang berarti rombongan-rombongan diambil dari kata yang terdapat pada ayat 71 dan 73 surat ini. Kandungan pertama surah Az-Zumar adalah penjelasan tauhid dan bantahan terhadap kesyirikan. Secara khusus, surah Az-Zumar ayat 53 menjelaskan tentang optimisme yang melarang putus asa dari rahmat Allah karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luar biasa hasil diskusi daripada kelompok optimis dan kelompok yang lain juga. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anakku sekalian yang insyaallah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah diskusikan, kita telah mampu menerjemahkan, membaca dengan tartil dan melengkapi isi kandungan dari Quran surah yang ditugaskan pada kelompok masing-masing sebelum kita mengerjakan KKPD yang akan dikerjakan di rumah ya. Yang pada intinya hasil dari diskusi kalian dituangkan dalam KKPD masing-masing. Nah, sekarang yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Saya hendak bertanya kepada kalian, adakah yang bisa menyebutkan contoh sikap optimis, sikap ikhtiar maupun sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari? Iya, silakan, siapa yang bisa? Silakan Ananda Tiara. Saya akan membacakan contoh perilaku tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Dua, selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. Luar biasa ya untuk Ananda Tiara Zahira. Kita beri aplaus dulu. Ya, luar biasa. Karena sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa dikerja FPD-nya peperiksaan depan. Seperti biasa, bacaannya bacaan Quran surah Az-Zumar, An-Najm, Al-Imran, direkam voice note, dikirim ke grup WhatsApp yang telah kita buat. Ya, akan saya lakukan penilaian terhadap bacaan kalian. Selanjutnya ditulis dengan tangan, ya, tulis tangan Quran surah, 3 Quran surah yang kita pelajari pada hari ini, difoto, dikirim ke saya, ya, via Japri. Oke, seperti itu. Nah, ada sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini? Kita harus optimis, ikhtiar, tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, luar biasa. Anak-anak sekalian, ayo kita aplaus dulu ya. Terus optimis. Anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita berada pada penghujung pertemuan kita pada kesempatan kali ini, sehingga untuk lebih berberkahnya pertemuan kita dan ilmu yang telah kita dapatkan pada hari ini, alangkah baiknya kita mengakhiri pertemuan kita dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas, yakni Ananda Ardianti Majika Kain. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Ardianti Majika Kaidra telah memimpin kita dalam doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan terhadap apa yang kita lakukan pada hari ini. Jangan lupa optimis, jangan lupa ikhtiar, jangan lupa tawakal dalam kehidupan kalian semua. Rahimanallah wa kullukum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.